Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Gimana Siang, kabarnya? Ya, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Baik. Sambil nunggu yang lain join, ini kakak mulai dulu. Pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai request dari salah satu teman kalian ya. Itu tentang kalkulus. Oke, sekarang kita mulai saja. Nah, di sini kali ini kakak akan membahas tentang aplikasi integral. Jadi pada beberapa pertemuan lalu kita sudah belajar konsep integral ya. Yang awal mulai dari ada notasi sigma, lalu ada jumlah Riemann, sampai teori dasar kalkulus dan menghitung luas ya. Kalau nggak salah, itu yang sudah pernah kakak sampaikan, dan untuk videonya juga sudah kakak upload. Jadi bagi yang sebelumnya belum pernah join, sudah ada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Jadi nanti kalau ada beberapa materi yang mungkin sudah pernah kakak sampaikan sebelumnya, di sini nggak kakak ulang ya. Kita langsung lanjut ke materi aplikasinya. Nah, request dari salah satu teman kalian kemarin tuh sebenarnya tentang volume benda pejal yang diputar. Tapi di sini kakak mulai dari awal aplikasi integral, yaitu dari luas. Nah, di sini ada 3 subbab di aplikasi integral ini. Yang pertama itu membahas tentang luas daerah bidang datar, yang kedua tentang volume benda pejal, dan yang ketiga tentang volume benda pejal yang diputar. Nah, untuk volume benda pejal sendiri, di sini ada 3, ada yang dalam bentuk lempengan, ada yang bentuk cakram, dan ada yang bentuk cincin. Tapi nanti karena request utamanya itu ada di subbab bagian 3, jadi untuk subbab bagian 2 kakak cuma bahas tentang volume benda pejal yang bentuknya cakram gitu ya. Mungkin untuk lempengan dan cincin akan kakak bahas lain waktu, karena takutnya nanti nggak akan sampai ke subbab yang bagian 3 yang untuk kulit tabung gitu ya. Gitu, kita lanjutkan. Nah, kita langsung mulai aja. Yang pertama itu konsep tentang luas. Nah, ada luas daerah bidang datar. Jadi di sini seperti bab sebelumnya ya, kakak sudah pernah menyampaikan integral itu bisa dipakai untuk menghitung luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva. Integral itu bisa digunakan untuk menghitung luas suatu daerah bidang datar ya. Itu konsep sebelumnya. Nah, di sini oke. Yang pertama itu tentang luas daerah di atas sumbu X. Jadi, kalau kita bahas kurva dan sumbu, di sini kurva itu bisa terletak di atas sumbu X, bisa juga terletak di bawah sumbu X. Yang pertama, kita lihat dulu apabila ada suatu daerah yang dibatasi dengan kurva dan berada di atas sumbu X ya. Di sini daerahnya namanya R, seperti pada gambar. Maka luasnya nih bisa dinyatakan dalam rumus integral ini. Ini sebenarnya sudah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi misalkan R itu merupakan suatu daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx, ini kurvanya, kurva Y sama dengan Fx, dengan batas kiri X itu adalah A,
dan batas kanan X itu adalah B. Jadi ini termasuk integral apa? Integral tentu ya, karena ada batasnya. Itu ya, batas bawah dan batas atas. Kalau di sini, di daerah ini ada batas kiri dan batas kanan. Dan Y sama dengan 0. Nah, batas ini, garis ini, sumbu X ini adalah garis di mana Y sama dengan 0. Berarti kurva ini berada di atas sumbu X gitu ya. Nih garis ini adalah nih batasnya. Batas kirinya A, batas kanannya B, batas bawahnya di garis Y sama dengan 0, dan batas atasnya di kurva Y sama dengan Fx. Maka luas daerahnya atau luas A ya, kakak simbolkan A, AR atau daerah R ini, luas daerah R, dinyatakan oleh persamaan, yaitu integral dari batas bawahnya A, batas kiri ya, kalau digambar, sampai batas kanannya B, Fx dx. Untuk penurunan rumus ini sudah kakak bahas di jumlah Riemann ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kakak bahas kenapa rumusnya jadi ini gitu ya. Jadi apa namanya, integral ini bisa digunakan untuk menghitung luas. Ini untuk yang luas di atas sumbu X. Nah, bagaimana kalau di bawah sumbu X? Nah, kalau ini kan di atas sumbu X. Kalau di bawah di sini ya, posisi kurvanya di bawah sumbu X. Nah, kalau dari apa penampang kurvanya, pasti dia negatif karena areanya di bagian Y negatif di bawah sumbu X. Tapi perlu kalian ketahui luas itu nggak mungkin bernilai negatif ya, karena luas itu kan suatu nilai tertentu ya yang menyatakan ukuran ya, ukuran suatu daerah. Jadi dia tidak bernilai negatif. Sehingga untuk rumusnya, jadi di sini luas daerah itu bernilai non negatif. Jika ada grafik dari fungsi Y sama dengan Fx di bawah sumbu X, maka integral dari A sampai B Fx dx ini bernilai negatif. Sehingga luas areanya merupakan negatif dari daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan Fx. Untuk batas kirinya X sama dengan A, batas kanannya X sama dengan B, dan batas atasnya Y sama dengan 0. Nah, sehingga rumusnya ini nih dapat dinyatakan, jadi di sini ditambahkan tanda negatif kalau di bawah sumbu X. Gitu ya, jelas untuk ini luasnya. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Nih, ini contoh soal yang pertama. Ini daerahnya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X? Di atas ya. Jadi ada sumbu XY, ada penampang ini, kurva ya, dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 2, dengan batas kirinya ini A-nya sama dengan negatif 1, dan batas kanannya B-nya sama dengan 2. Ini penampang kurvanya di atas sumbu X. Kita diminta menentukan luasnya. Tadi rumusnya apa? Ya, AR. Ini kan daerah R ya. Nih, dia kasih nama daerah R. AR berarti apa? Integral dari batas kirinya negatif 1 sampai 2 Fx dx. Nah, kita masukkan integral dari negatif 1 sampai 2. Fx-nya persamaan kurvanya atau Y-nya apa? X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 2 dx. Gini ya. Sama dengan ini diintegralkan biasa. Jadi X pangkat 5 per 5 dikurangi X pangkat 4 per ini ya. Ini ada 2 per 4 ya. Ditambah 2X.
Nih, batasnya dari negatif 1 sampai 2. Nah, ini bisa kalian hitung. Nanti dimasukin sendiri ya angkanya. Berarti berapa? 2 pangkat 5 per 5. Dikurangi ini setengah ya, 2 per 4. Jadi 2 pangkat 4 per 2. Ditambah 2 kali 2. Ini dikurangi dengan negatif 1 pangkat 5 per 5 dikurangi negatif 1 pangkat 4 per 2 ditambah 2 dikali negatif 1. Nah, ini nanti kalian hitung sendiri hasilnya berapa ya. Yang penting konsepnya kalian tahu untuk menghitung luas di atas sumbu X gitu ya. Nah, sekarang yang di bawah sumbu X seperti apa daerahnya? Kita lihat. Nah, ini kalau kakak punya luas daerah R dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat per 3 dikurangi 4. Nih ya, persamaan untuk kurva Y-nya. Dan dibatasi sumbu X, lalu batas kirinya, ini X-nya sama dengan negatif 2, berarti A-nya negatif 2. Dan B-nya itu berapa? 3. Nah, kita lihat sebelum kalian tahu daerahnya di atas atau di bawah, kalian memang harus bisa sketsa gambar ya, sketsa kurvanya. Ini di SMA sudah ya, sudah diajarkan cara menggambar kurva. Nanti kalau untuk menggambar kurva sih sebenarnya kalian banyak-banyak berlatih. Kalau misalnya apa namanya ragu ini benar atau salah, aplikasinya juga sudah banyak ya buat mengecek. Misalnya kita sudah berusaha gambar, kita sudah coba gambar, tapi masih ragu nih, apa gambarku benar atau enggak ya? Itu nanti kalian bisa cek karena aplikasinya sudah banyak ya. Aplikasi buat bikin grafik di Play Store juga banyak, di aplikasi apa? Software-software matematika ya, seperti Maple. MATLAB itu juga sudah banyak, Simbolab juga ada. Ya, seperti itulah nanti kalian bisa cari untuk mengecek gambar kurva kalian betul apa enggak. Nah, di sini kakak sudah sediakan gambarnya, nanti bisa dicek lagi mungkin ya. Untuk kurva ini gambarnya ternyata dari batas X-nya min 2 sampai X-nya 3, kurvanya itu di bawah sumbu X. Artinya kita memasukkan rumusnya di bagian depannya itu dikasih tanda apa? Tanda negatif. Jadi luas daerah R, ini kita tambahkan negatif. Dari kita integralkan berapa? Negatif 2 sampai 3. Fx dx gitu ya. Sama dengan negatif dari batasnya negatif 2 sampai 3. Fx-nya itu X kuadrat per 3 dikurangi 4 dx. Nah, ini tinggal mengintegralkan biasa. Bisa kalian coba ya nanti untuk hasil luasnya. Kakak cuma ingin pertegas untuk yang di bawah sumbu X seperti apa sih gambarnya. Lalu bagaimana mengerjakannya. Gini ya, bedanya cuma ada di tanda negatif di depannya. Sebelum kakak lanjut, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada? Kakak lanjutkan ya, kalau nggak ada. Itu tadi untuk luas. Nah, sekarang kita lihat. Jadi untuk daerah yang sederhana, memang penentuan formula integral yang tepat itu cukup mudah. Kayak tadi kan persamaannya cuma satu kurva, seperti itu ya. Dan kebetulan kurvanya juga mudah untuk digambar. Itu cukup mudah kalau formula integral yang sederhana lah untuk daerah yang sederhana. Namun untuk daerah yang cukup kompleks nih, yang cukup kompleks itu yang seperti apa sih? Seperti luas daerah di antara dua kurva nih contohnya. Jadi nggak cuma satu kurva, tapi dibatasi oleh misalnya dua kurva atau bahkan lebih gitu ya. Kita gimana cara mencari luasnya? Nah, di sini ada beberapa langkahnya. Jadi penentuan formulanya itu seringkali cukup sulit.
kalau untuk daerah yang kompleks. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk menentukan luas daerah dengan integral. Seperti biasa, ya, seperti yang kakak bilang tadi, yang pertama itu langkah pertama itu harus sketsa daerah. Jadi ya mau nggak mau kalian harus bermain dengan grafik. Jadi biar kebayang ya kalau sudah ada grafiknya kan biar kebayang oh daerah yang dimaksud di soal itu kayak gini toh ternyata gitu ya. Kadang kan kalau kita cuma diberi persamaan kurvanya, kadang belum kebayang ini batas kirinya yang mana, batas kanannya yang mana, bentuk daerahnya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X, seperti itu ya. Nah, jadi di sini memang sketsa daerah itu penting. Kalian juga berlatih menggambar grafik dan ya seperti yang kakak bilang tadi, banyak kok sekarang aplikasi untuk ngecek gambar kalian itu sudah betul atau belum gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa memudahkan ya. Eh, nggak terlalu sulit untuk sketsa daerah. Nah, setelah di sketsa daerahnya kita pakai hampiran ya. Jadi di sini kita bagi dulu daerah ke beberapa bagian kecil. Ini kalian mengingat kembali materi sebelumnya. Jadi materi hampiran itu ya, hampiran luas yang ada jumlah riman juga. Riman kiri, riman kanan, riman tengah, seperti itu ya. Itu kita bagi-bagi suatu daerah jadi daerah yang kecil-kecil. Nah, nanti baru daerah yang kita bagi-bagi itu kita jumlahkan. Jadi di sini yang ketiga, poin ketiga itu hampiri luas daerah dengan persegi. Nah, jadi kita hampiri daerah kecil-kecil bentuknya persegi. Persegi panjang ya lebih tepatnya ya karena ukurannya nggak mesti persegi banget ya, nggak mesti pas persegi. Gitu. Setelah dihampiri dengan daerah persegi, jadi kita ukurkan luas daerah satu persegi itu berapa. Lalu kita jumlahkan semua hampiran luas persegi itu, kita jumlahkan. Baru nanti kita tentukan limit pada saat lebar daerah bagian kecil itu mendekati 0. Selanjutnya akan diperoleh integral tentu. Jadi nanti setelah kita jumlahkan bagian-bagian kecil itu, lalu kita hampiri pakai, kita tentukan limitnya. Sini kita peroleh integral tentu ya di sini untuk menghitung luasnya gitu. Nah, 5 tahapan di atas seringkali disingkat menjadi 3 tahapan saja, yaitu membagi, menghampiri, dan mengintegralkan. Slash, approximate, dan integrate gitu ya. 3 tahapan biasanya bisa disingkat jadi 3 tahapan. Jadi tadi kita sketsa dulu, lalu kita bagi-bagi, kita hampiri, baru nanti diintegralkan. Kita lihat dulu konsep ini tuh maksudnya seperti apa. Nah, nih kakak beri contoh nih yang ketiga, biar lebih jelas ya konsepnya untuk menghitung luas seperti itu, kayak apa gitu ya. Nah, contohnya kita diminta menentukan integral untuk luas daerah R ya, yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan 1 plus X. Nah, ini kalian otomatis harus sudah bisa menggambar kurva Y sama dengan 1 ditambah akar X. Di sini gambarnya seperti ini, nanti boleh kalian cek ya. Jadi di sini ada daerah R, dibatasi kurva ini, Y, dan berada di antara X sama dengan 0 di sini ya, dan X sama dengan 4. Nah, ini batas kirinya A-nya 0, batas kanannya B-nya itu 4. Gitu ya. Dan ini masih kurang ya soalnya. Dan dibatasi sumbu X ya. Sumbu X. Atau bisa dibatasi garis Y sama dengan 0 juga bisa ya. Nih, artinya ini yang mau kita hitung tuh ini luas area R-nya. Nah, seperti ini. Kita terapkan langkah yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama sketsa.
Jadi ini kalian gambar dulu. Nah, pertama kalian cuma punya ini, sumbu, dan kurva nih, kurva. Lalu, ada titik X0 dan X4. Di titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, kalian tarik garis sebagai batas kiri dan kanannya. Lalu ada batas sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Yang bagian bawah ini kalian tarik. Jadi terbentuk suatu area. Area ini, daerah ini disebut daerah R. Setelah kalian sketsa, kita lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Bagi daerah menjadi beberapa bagian. Nah, ini kita partisi ya. Kita bagi menjadi daerah yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kita lihat ini tingginya apa? Tingginya setinggi kurvanya ya. Nih. Ini kurva YI. Nah, kenapa YI? Di sini X-nya XI ya. Di satu titik ini setinggi ini, itu adalah 1 ditambah akar XI atau YI. Dengan lebarnya delta XI. Gitu ya, tahu ya. Di sini lebarnya itu delta XI, lalu tingginya itu YI. Nah, selanjutnya kita aproksimasi luas bagian yang kecil. Jadi nih yang kakak arsir ini kita hampiri sebagai luas apa? Persegi. Persegi itu apa? Panjang kali lebar ya. Atau kalau di sini apa? Ini lebar dikali tinggi ya. Berarti ini YI dikali lebarnya apa? Delta XI. Nah, jadi luas bagian kecil, luas AI itu ini berarti yang kakak arsir ini, itu luas daerah AI. Nah, luas daerah AI itu mendekati, karena ini kita hampiri dengan persegi. Jadi kan enggak sama persis dengan daerah yang dibatasi kurva ya. Ini kan agak miring kan, karena ini kurva, bukan persegi banget. Tapi di sini namanya kita hampiri, kita cari yang gampang. Kita pakai hampiri dengan persegi ya. Tingginya YI, ketebalannya, lebarnya itu delta XI gitu ya. Jadi luas AI yang tadi kakak arsir itu dihampiri dengan apa? Ini tingginya 1 plus akar XI. Karena tadi persamaannya apa? Y sama dengan 1 plus akar dari X. Berarti kalau persamaan ke I berarti YI sama dengan 1 ditambah akar XI gitu ya, XI. Nah, dikali lebarnya apa? Lebarnya itu delta XI. Nah, ini kita aproksimasi luas bagian yang kecil. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung luas semuanya, berarti kan luas kecil, luas yang kecil, luas yang kecil, luas yang kecil, kita jumlahkan, gitu kan? Jadi di sini kita jumlahkan keseluruhan persegi. Nah, di sini sudah jadi A, bukan delta AI, bukan luas bagian kecil ya, tapi luas semuanya A. Itu apa? Kita jumlahkan yang luas bagian kecil-kecil. Jadi di sini kakak tambahkan sigma. Nah, jadinya sigma dari I sama dengan 1 sampai N. N itu kan banyaknya partisi. Kita membaginya sampai berapa? Itu dari 1 plus akar XI dikali delta XI. Nah, untuk menghampiri luasnya secara presisi yang lebih halus, bukan luas yang dihampiri dengan luasan persegi kecil-kecil yang dijumlahkan, itu kita tentukan nilai limitnya. Di sini kita sudah masuk penghitung luas pakai integral. Jadi di sini luasnya adalah A sama dengan integral batas kirinya dari berapa tadi? 0 sampai 4. Lalu fungsi Y-nya apa? 1 plus akar X. Jadi kita integralkan dari 0 sampai 4. Fx-nya apa? 1 ditambah akar X dx. Itu ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke daerah yang agak kompleks yang tadi kakak bilang, yaitu menghitung luas daerah di antara dua kurva.
kurva. Jadi nggak cuma satu kurva ya, tapi di sini ada 2 kurva. Gimana nih konsepnya? Nah, di sini misalnya terdapat 2 kurva nih. Kakak punya kurva yang pertama, Y1 itu fx. Lalu kakak punya kurva yang kedua, misal kakak kasih Y2 itu Gx. Jadi di sini ini kurva yang pertama, fx ini kurva yang kedua, Gx. Dengan Gx kurang dari atau sama dengan fx. Jadi Gx ini kurvanya di bawahnya fx. Pada interval A, nih perlu ya batasnya, karena nanti kita nggak tahu kurva ini berjalannya sampai mana. Apakah masih tetap Gx kurang dari fx, kita nggak tahu ya. Jadi di sini kita lihat khusus untuk interval A sampai B ya. Jadi di sini nih batas kirinya, ini batas kanannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini gunakan teknik tadi slice. Kita bagi-bagi, lalu kita hampiri, approximate, dan kita integralkan, integrate ya, untuk menentukan luas daerah di antara 2 kurva. Nah, sekarang kalian lihat. Daerah yang dibatasi 2 kurva ini, R ini, itu daerah apa sebenarnya? Yaitu daerah dari fx dikurangi gx. Ya enggak kalau kalian lihat. Jadi di sini kalau kita hampiri nih daerah kecil pakai persegi. Nah, di sini lebarnya apa? Lebarnya delta x sama kayak yang tadi. Tapi tingginya apa? Tingginya ini. Tengah-tengahnya fx dan gx. Artinya tingginya itu selisihnya dari kurva fx dikurangi kurva gx gitu. Paham ya untuk ini? Untuk tingginya. Jadi di sini luasnya delta A untuk luas bagian kecilnya itu apa? Fx dikurangi gx dikali delta x gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari luas keseluruhan daerah R ini, berarti kita integralkan sesuai batasnya dari batas bawahnya atau batas kirinya integral dari A sampai B, fx dikurangi gx dx. Yang perlu kalian ingat itu apa? Di sini kan ini konsepnya tingginya ya. Tinggi dikali apa namanya? Lebarnya kan, lebarnya di sini dx ya. Tingginya itu kalian harus bisa lihat kurva GX sama FX posisinya kayak apa, yang berada lebih di atas siapa gitu ya. Kalau ini kan yang berada lebih di atas yang FX, GX-nya di bawah kurva FX. Jadi di sini tingginya FX dikurangi GX gitu ya. Kita lanjutkan. Videonya. Begitu. Kakak ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah bersedia menyimak sedikit materi kalkulus tadi. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat buat adik-adik semua. Mungkin itu yang kakak sampaikan.